Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama budaya, Om Santi Santi, Om salam kebajikan untuk seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Gen Besti, mana suaranya? Selamat bergabung di Instagram Live Gen Bestagram Live bulan Agustus tahun 2023 bersama aku Aditya Putri. Boleh disapa Kak Aput atau boleh disapa Kak Putri atau Bin Best juga boleh ya, adminnya Gen Bestagram Live pada malam hari ini. Senang sekali aku Aditya Putri bisa menemani teman-teman semua, remaja-remaja kece yang bersinar dan berkarya juga gemilang hari ini. Gen Best ID, generasi bersih dan sehat, yang merupakan sebuah inisiasi untuk menciptakan generasi Indonesia yang bebas stunting dan mengajak semua remaja dan segala umur untuk sama-sama kita kibarkan hashtag sadar stunting. Nah, ini makanya semuanya penting banget untuk tahu karena ini tuh sangat melekat loh di kehidupan kita sehari-hari, dari kita lahir ke dunia gitu ya sampai detik ini. Sebenarnya kita ini tidak lepas dari yang namanya stunting gitu ya, karena isu ini terkait nutrisi, sanitasi, kesehatan, dan juga terpengaruh juga reproduksi dan bagaimana kesiapannya dalam menikah gitu ya. Halo semuanya yang udah bergabung, boleh banget ditulis kolom komentar teman-teman dari kota mana aja. Hari ini juga aku nggak akan sendirian, aku akan mengundang ada 2 narasumber yang keren banget. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk ngepin dulu supaya teman-teman yang hari ini bergabung juga nggak pada bingung bahwa hari ini yang akan aku bahas apa ya gitu ya. Hari ini yang akan aku bahas adalah tentang darurat stunting tapi lebih tepatnya darurat seks remaja yang udah sangat-sangat mewabah gitu ya di Indonesia khususnya akhir-akhir ini. Dan emangnya siap nikah ya? Darurat seks remaja, emangnya udah pada siap nikah? Coba tolong dijawab di kolom komentar, emangnya udah pada siap nikah? Kalau umurnya masih muda emang udah pada siap ya? Jadi langsung aja buat teman-teman semua yang merasa wah pembicaraan ini penting banget nih gitu ya untuk di jadi pembahasan rame-rame sama temen segeng gitu ya. Langsung teman-teman semuanya ajak keluarga, ajak bestinya, ajak teman sekompleknya, teman sekolahnya, teman kuliahnya, teman kerjanya, semuanya untuk ikut Gen Bestagram Live kita pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik, darurat seks remaja. Oke, banyak banget yang udah wave ke aku sambil lagi typing dulu sebentar. Sebelum hari ini juga aku akan mengundang narasumber yang super keren. Gak cuman dari ahli aja, yaitu ada Dokter Gizi. Dan pastinya juga ada dari komunitas Pre-Marriage Talk. Nah, siapa kira-kira ada yang udah familiar? Langsung aja sebentar lagi kita undang ya. Yang pastinya teman-teman semuanya harus follow dulu, ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Ini yang bergabung udah 37, ayo aku tunggu sampai ratusan nih kalau perlu ya. Jadi langsung teman-teman yang merasa selama ini ada opini-opini ya seputar darurat seks remaja dan tentang nikah muda gitu ya, tertarik dengan isu ini, langsung aja teman-teman bisa tulis di kolom komentar opini-opininya ya. Nanti bisa kalau misalnya ada waktu, aku akan langsung bacakan ya teman-teman semuanya. Jadi are you ready? Kita sebentar lagi akan menginvite 2 narasumber kita. Yes. Oke. Iya, aku undang ya bersama kita sebentar. Iya, tar dulu ya. Ini aku lagi pengen pin dulu sebentar. Oke, pin comment. Yes, sudah berhasil dan aku akan mengundang 2 narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Ini adalah pakar gizi gitu ya, ahli gizi. Dan aku juga masih akan menunggu dari wait, aku lagi scrolling dulu di mana ya kira-kira Mbak Sarah. Oke, Pre-Marriage Talk sudah aku invite untuk join. Selamat malam Dokter Putri. Selamat malam Pak Putri, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya.
Iya, alhamdulillah kita semuanya sehat. Nggak cuma sehat, tapi juga pertemuan kita pada malam hari ini tuh selain seru banget, menarik banget yang mau dibahas, tapi juga ada mirisnya gitu ya. Karena kita semua malam ini berkumpul karena pengen membahas sesuatu yang sangat genting, sangat urgent, yaitu seks remaja. Yang mana kita ketahui seks bebas ini ternyata bukan hanya lifestyle atau gaya hidupnya teman-teman remaja di barat, tetapi di Indonesia walaupun dengan ada timur, ternyata fakta membuktikan bahwa kita 60% remajanya itu sudah seksual aktif. Dan itu karena range umurnya juga nanti aku akan bacakan untuk kita diskusi bareng-bareng ya. Betapa itu membangunkan gitu ya. Umurnya rata-rata mereka usia-usia yang baru balik gitu ya, belum masih duduk di bangku sekolah, dan pada akhirnya mereka karena udah melakukan seks bebas, nggak sedikit yang akhirnya kebobolan atau Allah ridhoi akhirnya menjadi jadi janin gitu ya, jadi bayi yang akhirnya harus dikandung selama 9 bulan oleh orang tua yang tidak siap, dan akhirnya menjadi generasi Indonesia berikutnya. Nah, ini concernnya sangat-sangat mengkhawatirkan, nggak hanya sebagai aku remaja juga dulunya ya, sekarang menjadi orang tua, dan pastinya aku pengen banget melihat Indonesia punya generasi emas, generasi yang gemilang di 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang gitu ya, generasi anak-anak aku. Tetapi bagaimana mungkin kalau kita tidak melek, tidak aware sama yang ada di sekeliling kita. Fakta-fakta yang ada bahwa ternyata dari Sabang sampai Merauke, itu 34 provinsinya semuanya angkanya nggak ada yang cuma 5%. Angka stuntingnya, dan itu banyak karena pernikahan muda dan minim edukasi. Jadi hari ini bersama Mbak Sarah dan Dr. Putri Sakti, terima kasih banyak. Aku langsung pengen diskusi aja. Bener nggak sih Dok dan Mbak Sarah? Udah pernah dengar, kita biar saling sharing dengan hampir udah ada 50 nih yang hadir dan masih terus merapat untuk ngajak teman-temannya semua bergabung bersama kita. Data BKKBN itu menyoroti adanya pergeseran usia remaja saat pertama kali mereka berhubungan seks. Jadi remaja ini udah pengen coba-coba, mereka nggak coba-coba pengen hobi sport, layang-layang gitu, enggak. Bukan sesuatu yang positif, tapi ini mereka justru eksplorasi di hal yang tahapannya sebenarnya belum usianya, yaitu berhubungan seks. Jadi ini dua pihak ya, perempuan dan laki-laki ini imbang, karena berhubungan seks pasti butuh keduanya ya. Di tahun 2008, itu angkanya yang paling tinggi, 60% itu mayoritas remaja melakukan hubungan seks pada usia 21 tahun. Ya, mungkin tahun 2008, kiblatnya masih bahwa adult, itu ya adulthood, kayak udah dewasa, itu pada saat udah 21 tahun ke atas, gitu ya. Jadi udah dianggap bebas melakukan apapun, pilihan apapun, gitu ya. Walaupun pilihan ini kadang-kadang nggak dengan pertimbangan yang bijak. Oke, nah, tapi terus di tahun 2008 sisanya 40% adalah 20% melakukan seks bebas usianya 23 tahun ke atas, dan ini juga sebenarnya kategori banyak yang berzina gitu ya, karena memang belum menikah juga, bahkan 20% sisanya sebelum 21 tahun. Jadi entah itu range-nya masih luas banget ya. Usia belasannya berapa. Tetapi di update 3 tahun belakangan ini, ya udah lewat 1 dekade, bahwa ternyata 60%-nya sekarang bergeser dilakukan oleh anak-anak usia 16 sampai 17 tahun. Jadi nggak lama mereka balik, mungkin duduk di bangku SMA gitu ya, masih pakai putih abu-abu, masih diantar orang tuanya, tapi 1001 cara akhirnya lingkungan gagal gitu ya. Dan ini memang sebenarnya kita tidak bisa judging. Aku juga di sini bukan untuk menghakimi, tapi justru merangkul teman-teman remaja kita yang ada di Indonesia untuk sadar sebenarnya apa yang terjadi dan apa sih, apakah kita mau begini terus gitu ya. Sedangkan ada banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan pada saat kita mengambil keputusan se-reckless ini, setidak bertanggung jawab ini, di luar batas seperti ini ya, berhubungan seks di luar pernikahan, yang mana nggak lewat KUA berarti nggak ada pendampingan pernikahan gitu ya, tidak ada cek kesehatan dan lain-lain. Nah, ini ada dua, Mbak Sarah dan Dr. Putri pasti lebih bisa melengkapi. Dan 20% lainnya usia 19 sampai 20 tahun, bahkan angka terkini 20% yang terbawah itu usianya
tahun sampai 15 tahun. Dan aku mau tutup mata karena banyak banget berita juga ada yang anak SD sekarang udah ada pemerkosaan, ya kan? Berarti banyak data-data itu yang lebih muda lagi. Jadi kita benar-benar harus mengedukasi sejak dini. Dan edukasinya mulai dari mana? Langsung aja kita ngebahas BKKBN ini dulu deh ya. Artikel yang satu ini dari Dokter Putri sama Mbak Sarah. Siapa yang mau duluan nih menanggapi kenapa sih seks bebas itu udah nggak aneh di Indonesia? Terus gimana nih kita harus menyikapinya? Oke. Baik, kalau gitu saya coba untuk jawab dulu ya, Mbak Sarah. Oke. Kalau melihat dari data BKKBN tadi cukup miris ya. Mundur usianya itu lumayan banyak gitu. Cuman yang harus kita ingat teman-teman ya bahwa usia 18 tahun ke bawah itu sebetulnya kita masih kategori anak-anak. Bayangin. Jadi kalau tadi datanya 60% itu udah mulai nyicipin seks bebasnya ini di usia 16 tahun, berarti kita harus mulai aware bahwa saat ini edukasi di masyarakat ini jangan-jangan udah mulai kurang nih gitu ya, atau misalkan dari berbagai faktor, apalagi sosial media segala macam juga sekarang lagi rame ya, banyak banget ya LGBT, banyak tentang hal-hal seks yang dimasukin nih ke tontonan anak-anak gitu. Jadi inilah pentingnya edukasi itu sebenarnya dimulai dari sedini mungkin, mulai dari edukasi agama, edukasi tentang seks pada anak-anak itu juga bisa kita mulai kenalkan dari SD loh, dengan sesimpel kita kenalin apa sih jenis kelamin laki-laki, perempuan, normal fungsinya itu untuk apa, bahayanya nanti ke depannya apa, dan itu secara bertahap sesuai usianya gitu. Dan kita pun sebagai orang tua juga jangan males-males untuk menyiapkan diri belajar terus gitu, long last learning. Karena tiap tahun itu kan kita juga pasti perkembangan ya, parenting segala macam itu semuanya semakin berkembang. Jadi kalau kita sebagai orang tua nih nggak dibekalin dengan ilmu yang cukup, gimana kita mau ngajak anak-anak kita atau ngejagain anak-anak kita dari lingkungan yang kita nggak bisa kontrol. Lingkungan itu kan kita nggak bisa kontrol, tapi paling tidak kedekatan dari di rumah itu yang bisa kita kontrol, yaitu paling dekat ya otomatis dari orang tua. Jadi ya kalau dari saya sih sebenarnya persiapan itu sangat penting kalau dibahas dari sebelum pernikahan ya, karena seorang ibu, seorang ayah, calon ayah dan ibu yang memang dia sudah siap mental, sudah siap pendidikan, pengetahuan lah, nggak harus pendidikan tinggi sebetulnya ya. Pengetahuannya dia mau untuk membuka diri untuk terus belajar tuh sebetulnya akan membantu anak-anak kita ini menjadi generasi kedepannya nih yang lebih aman dari entah itu seks bebas atau misalkan pernikahan dini atau bahkan efek selanjutnya nih, yaitu ke arah anak-anak yang perkembangannya nggak optimal atau ke arah stunting gitu. Gitu ya. Jadi dampaknya, efek dominonya banyak banget ya ternyata ya, sampai ke stunting itu harus menjadi concern kita dan jangan abai, karena sebenarnya kita tuh bertanggung jawab loh kalau kita egois sama pilihan kita, ternyata kita menginfluence orang lain, melumrahkan, akhirnya jadi nggak kerasa udah kayak bukit ya, akhirnya kebiasaan ini jadi gaya hidup yang tidak terbatas lagi gitu ya, tidak terbendung lagi. Oke, kalau Mbak Sarah mungkin dari komunitas lebih banyak diskusi dan concern yang berbeda, kira-kira gimana nih tanggapannya tentang itu tadi, kenaikan jumlah seks bebas di remaja sampai usianya tuh menyentuh angka yang sangat masih kecil banget ya, 14 tahun, 15 tahun, yang sebenarnya gimana kalau sampai jadi anak ya, kira-kira rahimnya, tulangnya udah cukup apa belum untuk bisa melahirkan kepala bayi gitu ya. Dan sebenarnya 16-17 tuh secara mentally emang udah ngerti dunia ini yang melahirkan anak gitu ya. Coba Mbak Sarah gimana pendapatnya nih atau pengalamannya di komunitas? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya izin menambahkan kali ya ilmu dari Budok, Masya Allah, pada malam hari ini gitu ya. Betul bahwa kita semua dari lapisan masyarakat, dari komunitas, dari para ahli gitu ya, guru, pendidik, juga terutama orang tua itu punya peranan penting gitu ya terhadap generasi adik-adik, remaja, anak-anak kita gitu ya. Karena ini semua akan terus berlanjut dampak buruk ini kalau kita tidak mengambil peran gitu ya. Kita sebagai orang tua, kita tugasnya adalah mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Oke, kita bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Coba kita agak keluar yuk, misalnya anak tetangga juga kita contohkan yang baik-baik, kita ajarkan yang baik-baik gitu ya. Kita rangkul baik-baik kalau mungkin ada apa ya, ada benih-benih yang kurang baik lah, pergaulan anak-anak sekarang kan ada aja ya gitu ya. Jadi saling menginfluence untuk hal-hal baik gitu ya. Dan terutama nanti kan anak-anak bertumbuh gitu ya, menjadi remaja, menjadi pemuda, pemudi gitu ya. Nah, di situ tuh kadang-kadang udah mulai kelihatan gitu ya.
ketika anak-anak udah puber ya, sudah balik, yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, itu kan secara reproduksi kan sudah aktif ya gitu ya. Sama-sama sudah mampu untuk memiliki anak gitu ya, sudah mampu untuk bereproduksi gitu ya. Dan hawa nafsunya pun sudah mulai bangkit gitu ya, salah satu efek dari pubertas gitu. Nah, inilah PR kita sama-sama agar adik-adik gitu ya, teman-teman kita gitu yang masih remaja itu, agar mereka mempunyai atau terfasilitasi dengan baik agar energi remaja yang besar ini gimana caranya kita arahkan kepada kebaikan gitu ya. Misal ketika masih sekolah gitu ya, sekolahlah gitu ya dengan baik-baik, sungguh-sungguh gitu ya, ikut ekskul ya nggak, Kak Putri? Biasanya kan kalau sekolah ekskul gitu ya, kegiatan organisasi, kuliah juga gitu ya. Kalau mau ikut lomba, kompetisi, olimpiade gitu ya, organisasi apa ini ikutin gitu ya, karena memang salah satu yang bisa menekan gitu ya hawa nafsu, kontrol juga. Hawa nafsu itu kan hal-hal yang negatif ya, yaitu kita harus menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif gitu ya. Karena ya pilihannya cuma dua nih. Kalau kita nggak disibukkan dengan hal positif, ya kita akan disibukkan dengan hal negatif ya tadi ya. Pergaulan bebas, pornografi, kecanduan gadget, dan segala macam. Nah itu makanya kita harus menyadarkan adik-adik, anak-anak kita gitu ya, untuk terbiasa melakukan hal-hal yang produktif gitu ya. Karena ketika dididik anak sudah baik gitu ya, remaja baik, insya Allah akan lebih mudah mengarahkan dan mempersiapkan generasi itu untuk ke jenjang pernikahan yang lebih siap gitu ya. Yang mereka sadar memasuki usia pernikahan dengan segala tanggung jawabnya. Jadi nggak asal nikah sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas gitu. Oke, jadi sebenarnya sih kayaknya hal-hal itu tuh udah difasilitasi, tapi mungkin peran lingkungan yang komprehensif tuh juga penting ya. Jadi gimana caranya di luar daripada ekskul, orang tua dan lingkungan juga, ayo mengajak teman-teman remaja kita untuk aktif mungkin di organisasi gitu ya. Kalau yang memang dari pemerintah mungkin ada pramuka, ada dokter kecil gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya mengenal dunia ini di bidang-bidang yang mereka sukai dan seluas-luasnya. Jadi mungkin kalau komunitas akhirnya mereka berteman dengan teman-teman yang baik, punya lingkungan gitu. Nah, jadi pastikan lingkungannya kondusif ya, karena tempat kita bertumbuh untuk aktualisasi diri biasanya nggak cuma sekolah, nggak cuma ekskul, tapi ada passion-passion lain. Dan kalau ada waktu luang itu ya biasanya masuknya syaiton, masuknya kita mulai kurang kerjaan, scrolling, terus akhirnya tanpa panduan orang tua atau orang yang lebih dewasa, akhirnya kita punya role model influencer gitu ya, mungkin artis yang usianya jauh di atas kita yang seharusnya kita nggak ikutin gaya hidup mereka gitu, atau latar belakang yang berbeda, tapi akhirnya kita menerapkan padahal itu target marketnya itu sebenarnya bukan usia kita gitu ya, nggak sesuai. Nah ini PR kita bersama. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang udah banyak bertanya, aku bisa rangkum pertanyaannya karena waktu kita juga lumayan sempit. Tapi ini ada yang menarik, tadi aku baca sedikit Dok. Banyak yang ngomong kayak gini, yang udah dewasa aja belum tentu siap nikah 100% dan belum tentu siap jadi orang tua, apalagi nikah usia muda, apalagi MBA gitu ya. Jadi ini concern seperti ini sebenarnya juga udah banyak bergulir di masyarakat. Tetapi di sisi lain ada juga yang komentar, emangnya kenapa sih Kak kalau mau nikah muda biarin aja sih, jangan dilarang-larang, orang itu pilihan hidup orang gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Nah berarti ini ada yang mungkin belum terpapar edukasi bahwa ada bahayanya dan lain-lain gitu ya Dok ya. Kenapa sih nggak boleh nikah muda? Kita sih nggak maksud ngelarang, tapi apakah udah siap dengan konsekuensinya, kan seperti itu ya Dok. Dan Mbak Sarah juga pastinya. Sebelum kita lanjut ke teori yang mungkin bisa jadi pembekalan nih, sebelum kita melontarkan hal-hal sedemikian untuk mendukung menikah muda gitu ya, tanpa tahu latar belakang dan konsekuensi teman-teman remaja kita yang akan menghadapi komitmen itu seumur hidupnya. Dari Dokter Putri dan juga Mbak Sarah, punya nggak sih share dong pengalaman mungkin teman, saudara, pasien, atau mungkin diri sendiri yang mengawali membuat komunitas ini gitu ya, teman-teman yang terkait mereka itu punya masa lalu seks remaja, akhirnya mereka seks bebas terus berakhir dengan MBA gitu ya, akhirnya harus menikah
menikah by accident gitu ya. Terus akhirnya mungkin ada yang terjadi perceraian atau mungkin anaknya akhirnya terlantar dan lain sebagainya. Mungkin ada kisah nggak sih yang memang real terjadi di kehidupan keseharian Dokter Putri dan Mbak Sarah? Mungkin bisa di-sharing singkat di kesempatan hari ini. Oke, dokter mau dulu? Oke, baik. Boleh. Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya untuk pengalaman ini biasanya lebih banyak dari pasien ya, Mbak Putri dan juga Mbak Sarah gitu. Biasanya kalau pasien-pasien ini antara menikah muda atau tadi ya, ya tidak sengaja dia melakukan akhirnya MBA gitu. Dan akhirnya ketidaksiapan mental, ketidaksiapan persiapan nutrisi segala macam, ini akan berefek sekali ke bayinya nih. Dan itu prosesnya sangat panjang ke depannya gitu. Jadi yang harus kita ingat ya otomatis kita melihat kondisi saat ini ya makin banyak sih memang dan itu menyebabkan kondisi stunting itu juga makin tinggi karena kita di usia remaja terutama remaja putri itu kalau dari segi medis ya biasanya itu frekuensi atau prevalensi dari anemia itu cukup besar Mbak Putri dan Mbak Sarah gitu jadi ketika terjadi kehamilan di luar nikah atau pernikahan terlalu dini resiko untuk perkembangan janinnya itu jadi terhambat dan itu akan mengganggu semuanya dan yang harus kita ingat nih sebetulnya ya pernikahan itu nggak cuma happy-happy aja. Pernikahan itu sangat luas banget. Apalagi kalau udah punya anak ya, udah punya anak itu kita nggak bisa ada kesempatan kedua itu agak sulit. Apalagi kalau ngomongin stunting ya. Begitu udah terlambat kita nggak akan bisa perbaiki seumur hidup gitu. Jadi harapannya sih teman-teman bisa mulai meningkatkan nih pengetahuannya dan juga meningkatkan kesiapan mental, finansial, fisik semuanya sebelum berpikir untuk menikah muda atau ya amit-amit ya jangan sampai melakukan seks bebas apalagi gitu ya. Mungkin ada tambahan yang pastinya Mbak Sarah punya pengalaman lebih banyak ya dari komunitasnya. Enggak ada, sedikit menambahkan aja ya pasti banyak ya di sekitar kita kalau kita mau melihat ke dunia luar aja sedikit misalnya amit-amit misalnya saudara atau lingkungan keluarga masyarakat gitu ya banyak sebenarnya teman-teman adik-adik remaja kita yang menikah bukan karena kesiapan gitu ya entah itu karena tuntutan nggak harus karena seks aja deh gitu ya yang karena tuntutan yang karena emang terlanjur cinta gitu ya sehingga tidak mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Jadi concernnya itu bukan bagaimana membangun pernikahan yang kuat, bagaimana membangun generasi yang berkualitas, tapi ya menghalalkan hubungan suami istri misalnya Betul. biar kata budok happy-happy padahal isi dari pernikahan itu nggak cuman happy-happy gitu ya. Kalau saya nambah sharing pengalaman pribadi aja kali ya teman-teman, Mbak Putri dan Budok, saya juga menikah di usia yang terbilang agak muda tapi cukup gitu ya. Saya menikah di usia 21 tahun, tapi saya sudah mempersiapkan pernikahan dari umur 17 sampai 18 tahun sekitar usia segitu gitu ya. Jadi saya belajar psikologi perkembangan anak gitu ya. Saya belajar ilmu parenting gitu ya. Saya mempersiapkan pernikahan dan ketika mempersiapkan pernikahan saya juga banyak konsul sama orang-orang di KUA gitu ya ngobrol tentang persiapan pernikahan itu. Jadi ada step-step yang sudah saya lalui gitu ya sebelum mempersiapkan pernikahan, terus belajar ilmu-ilmu pernikahan, terus ilmu gizi keluarga. Dan apakah setelah memasuki memasuki rumah tangga semua berjalan mulus? Tentu aja tidak gitu ya. Banyak sekali. Udah belajar tadi yang disebutin aja 5 menit sekali ya 5 menit sendiri dan itu jabarannya panjang nggak ada di sekolah udah dipelajarin udah ngelotok udah belajar sama calon suami sama pasangan tetap aja pas praktek ngerasanya berantakan ya banyak yang ketinggalan gitu. Memang gitu ya setelah menikah pun kita bisa untuk belajar, tapi tentu kesempatan untuk belajar itu nggak seluas ketika kita masih sendiri, ketika kita belum menikah gitu ya. Jadi teman-teman yang belum menikah itu punya kesempatan yang luas banget untuk eksplor diri, untuk belajar, untuk mempersiapkan pernikahan. Nah dari situ saya menikah dan ya alhamdulillah gitu ya ada kesempatan mau belajar, suami juga mau belajar gitu. Akhirnya jadi sama-sama untuk menjadi pasangan yang mau terus belajar untuk ya kita menikah dengan baik gitu yang mendidik anak dengan baik gitu.
Ini tapi berarti case-nya kalau Mbak Sarah pribadi tadi sharing, itu versi beruntungnya ya. Versi beruntung dapat pasangan yang mau belajar, ya kan? Dapat pasangan yang mau bertumbuh, belajar tentang parenting, belajar tentang kesiapan mental, terus belajar tentang nutrisi apa yang dibutuhin anak dan lain-lain yang tadi dari KUA juga diterapkan dulu. Oh, harus cek kesehatan, dilakuin dulu. Bagaimana dengan yang cuman tahu enaknya doang, sisanya nggak mau peduli, nggak mau tahu. Karena tadi ada yang dibilangin, aku juga pengen nikah muda, soalnya banyak yang mengkampanyekan apa namanya pernikahan muda, pacaran halal, terus seru gitu mereka hidupnya. Nah ini juga mungkin teman-teman remaja yang mungkin aku pengen himbau bahwa aku nih juga kan sebenarnya salah satu public figure, influencer, bahwa dan banyak banget aku yakin teman-teman yang nonton ini juga jago-jago sosial medianya, ngeditnya gitu ya, karena anak zaman now tuh bahasanya udah begitu kan. Kita pasti tahu dong yang namanya bikin konten itu dunia tipu-tipu ya, aslinya udah kenyang kita pura-pura makan ya kan demi dapat gambar yang bagus, karena kalau makan beneran kakinya diangkat dan lain-lain, itu cuman perks aja gitu. Jadi intinya adalah kalau ada orang di sosial media yang menampilkan keindahan, keelokan, ke kampanye pacaran halal, nikah muda dan lain-lain, mungkin hanya ditampilkan sisi-sisi yang baik-baik dan seru-seru dan enak-enaknya aja. Di balik 5 menit konten tersebut apa? Ada pertikaian, perbedaan pendapat, ya, bagaimana visi misi keluarga dan lain-lain. Itu sih yang sedikit mungkin dari background aku bisa aku sharing gitu. Jadi mungkin teman-teman juga harus lebih bijak milih role model dan mengambil kesimpulan dari suatu fenomena gitu ya, misalnya salah satunya nikah muda gitu ya, atau pacaran halal, jadi pengennya buru-buru aja, padahal semuanya apapun itu kita harus lihat secara komprehensif gitu ya kan, secara utuh. Nah ini pertanyaannya tuh pinter-pinter banget nih Gen Besti, keren banget, jadi aku pengen ngasih tahu ya, ini ada banyak banget, mudah-mudahan tim dari Gen Best juga bisa bantuin aku untuk memilih kira-kira Gen Besti siapa yang bisa mendapatkan hadiah, karena ini ada Rp600.000 untuk 4 pemenang, yaitu para penanya terbaik yang beruntung. Jadi tetap simak obrolan kita, karena nanti di akhir sesi live aku akan umumin, selain aku bacain pertanyaannya pastinya karena sangat mewakili, tetapi juga akan ada hadiah yang bisa kalian klaim gitu ya di akhir acara, dan pastinya besok kalau kalian kelewatan nggak ngeh akan di-mention ke Instagram kalian. Ini gimana ya, berfaedah banget, diskusi iya, bicara bebas iya, dapat ilmu edukasi iya, dapat hadiah, dan ngobrolnya juga seru banget langsung sama pakar dan juga komunitas. Oke, nih aku juga ada pemaparan yang menarik lainnya nih ya. Jadi emang kalau aku juga pribadi, aku tumbuh dari aku kecil itu udah nonton banyak banget sebenarnya ya, karena aku tuh anak ketujuh, jadi aku punya kakak-kakak yang udah nikah duluan, ada yang udah remaja duluan gitu ya. Akhirnya kita melihat mereka, terus mereka tiba-tiba suka ada tontonan-tontonan yang untuk usianya kita nggak sengaja nonton gitu ya, atau ada majalah-majalah dewasa gitu ya yang beredar juga secara luas, yang ditempatkan tidak pada tempatnya, akhirnya semua bisa mengaksesnya. Hal-hal semacam itu mungkin luput dari perhatian orang tua dan nggak sengaja terpapar ke anak gitu ya, ke usia remaja, dan pada akhirnya terjadi keingin tahuan, pengen praktek, pengen diskusin sama teman, akhirnya cerita sama teman yang salah, akhirnya diajakin untuk hal-hal yang belum tepat untuk usianya gitu ya. Alhasil hamil di luar nikah, dan akhirnya terjadi tuh yang namanya pernikahan dini, karena udah terlanjur nggak mau ngegugurin kandungan juga, which is itu keputusan yang benar menurut aku. Tapi akhirnya mereka harus melanjutkan pernikahan di usia yang dini dengan rasa malu juga karena hamil luar nikah, minim persiapan, dan masalahnya tuh kayak bola salju yang nggak selesai-selesai gitu ya. Belum emosinya reda, belum malunya reda, harus melahirkan bayi, belum akhirnya mikirin ekonomi selanjutnya, mimpi yang harus pupus gitu ya, harus lebih dewasa daripada umurnya karena udah nggak boleh baper. It's not all about us anymore gitu. Kalau jadi ibu tuh semua tentang membesarkan anak gitu. Jadi dok, ini kita next level. If it happens gitu ya, karena terpapar hal-hal itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya, kalau misalnya kita terlanjur lalai. Dan seperti aku bilang, ini bukan salah satu orang, tapi memang kompleks gitu ya, apalagi di era zaman yang akses medianya sudah luar biasa gitu ya, kita bisa mendapatkan berbagai akses, atau kadang-kadang ngeliat iklan dikit aja ke trigger
nge-trigger nih hawa nafsu. Padahal iklannya apa gitu ya, cuman cewek cantik doang yang bening, atau cowok Korea yang tipe kita banget gitu ya, atau abis nonton drakor yang lovey dovey ke bawah hormon, gitu ya, ke bawah suasana dan lain-lain. Nah dok, langsung aja deh, kalau dari Kak Sarah, dari komunitas, dan juga dari praktisi, dari dokter, dari lapangan, dari ilmu kesehatan, sebenarnya ada nggak sih nasihat untuk persiapan pernikahan? Misalnya mereka anggap udah hamil di luar nikah, mereka udah harus nikah nih, besok let's say gitu ya, minggu depan gitu, dengan waktu yang sangat singkat. Ada nggak sih nasihat pernikahan yang pengen disampaikan untuk mereka kejar ketinggalan, memantaskan diri segera gitu dok? Silahkan, mungkin terserah nih siapa dulu. Oke, Mbak Sarah dulu mungkin kali ini. Boleh, silakan Mbak Sarah. Oke. Jadi kayak SKS ya, sistem kebut sebulan, seminggu, sehari. Gitu ya. Kita pertama harus menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Itu adalah suatu kondisi yang tidak ideal. Karena nggak bisa sesuatu yang tidak ideal, tidak baik kita paksakan gitu ya. Pertama kita harus sadari dulu gitu ya. Kalau ya itu mungkin bukan kita gitu ya, tapi mungkin ada adik remaja kita atau orang saudara atau orang sekitar kita, kita harus menyadari bahwa itu adalah kondisi yang tidak ideal, tidak baik gitu ya, tidak jauh dari kata siap dan sempurna untuk memasuki usia pernikahan gitu ya. Tentu kalau misalnya dalam hal agama gitu ya, ketika sudah terjadi hal tersebut ya tentu pasti pertama taubat gitu ya. Yang kedua bagaimana untuk mempersiapkan pernikahan yang ya mau nggak mau gitu ya terjadi. Iya mau nggak mau kedua belah pihak, baik laki-laki gitu ya, seorang calon suami yang mungkin masih usianya juga remaja juga ya, masih sangat muda juga, apalagi istrinya yang sudah terlanjur mengandung gitu ya, si perempuan yang sudah terlanjur mengandung, tentu akan banyak kejar tayang untuk belajar dan mempersiapkan diri sih gitu ya. Tentu harus didukung sama orang-orang sekitarnya gitu ya. Mungkin memang itu suatu hal yang tidak baik, tidak ideal dan tidak patut dicontoh ya teman-teman ya. Tapi kita sebagai sesama manusia gitu ya, berikanlah kesempatan kedua untuk mereka tetap bertumbuh gitu ya, menjadi calon orang tua yang baik gitu ya. Tetap catatannya itu adalah suatu hal yang tidak baik, tidak ideal, tidak patut ditiru gitu ya. Tapi berikanlah kesempatan mereka untuk menjadi orang tua yang baik. Mungkin mereka secara tanda kutip gagal ya untuk mengisi masa remajanya dengan suatu hal yang positif. Tapi mereka punya kesempatan untuk nantinya menjalani peran sebagai orang tua yang baik gitu ya. Itu dari diri mereka mungkin harus belajar gitu ya, harus kejar tayang, belajar bersama ahlinya, buku-buku parenting, mempersiapkan diri, mempersiapkan kesehatan gitu ya. Mungkin mulai baca-baca untuk cari tahu tentang bagaimana sih kehamilan itu gitu ya. Ya sesederhana gini deh, cek rutin kandungan deh ke dokter gitu ya. Kan banyak ya gitu ya, mungkin ada yang sudah terlanjur ya udahlah gitu ya, nggak mau untuk rutin cek kontrol ke dokter. Padahal itu kan suatu hal yang penting ya untuk mengecek kondisi janin dan ibunya. Bagaimana kita tahu kesehatannya gitu ya. Janinnya kan bahaya kalau misalnya udah dari kandungan tuh, apalagi kondisinya di situ mentalnya adalah janin itu tidak diharapkan ya gitu ya. Gitu. Berbeda dengan kondisi ketika kita sudah menikah dalam kondisi yang halal, itu pasti ketika berhubungan pasti secara psikologis dan mental kita sudah lebih siap gitu. Setidaknya kita tuh nggak ada tekanan gitu ya. Nah itu makanya teman-teman perlu belajar secara intens gitu ya, mengejar ketertinggalan gitu. Sedikit sharing aja gitu ya. Saya kan tadi melanjutkan tadi, saya ini nikah punya anak di usia 22 tahun gitu ya, suami 25 gitu ya. Alhamdulillahnya saya diberi kesempatan belajar banyak gitu ya. Saya juga dari dulu memang saya bersiap untuk menikah gitu ya. Jadi ketika anak saya ini ulang tahun misalnya bulan Agustus ini gitu ya, saya cek rutin ke psikolog gitu ya, ke ahli gizi, bahkan mungkin Budok lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol tentang gizi anak. Saya cek ke ahli gizi gitu ya, saya cek kesehatan giginya. Jadi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai orang tua. Walaupun mungkin orang dulu ngeliatnya saya sebagai orang tua yang masih relatif muda, tapi saya penuh dengan tanggung jawab gitu ya. Setiap berkala saya cek kondisi anak saya gitu ya, bagaimana kesehatannya, apakah berat badannya normal atau tidak gitu ya, apakah
ya pertumbuhannya baik-baik saja atau enggak, secara psikis, secara fisik, saya cek semuanya gitu. Jadi ya itulah, sebagai orang tua harus tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya gitu ya. Walaupun mungkin saat ini kita dalam keadaan yang tidak ideal, tapi saya mau beri kesempatan kedua deh gitu ya untuk mau belajar menjadi orang tua gitu. Keren banget. Jadi karena ini tadi daging banget ya, jadi aku summarize dikit. Jadi tadi kan aku nanya tentang persiapan pernikahan. Oke lah gitu ya, persiapannya minim, tapi bukan berarti bahtera rumah tangganya juga akan buruk, akan kandas, akan gagal jadi orang tua juga. Jadi kita juga mungkin kalau teman-teman yang memang udah terlanjur harus menikah muda, apalagi married by accident gitu ya, terpaksa harus menjalani role sebagai orang tua, tetapi sebenarnya di luar dari planning gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau saran dari Mbak Sarah yang mewakili komunitas juga, bahwa ini tuh kita mulai fresh start aja deh gitu ya. Bagaimana kita mungkin gagal pada saat kita remaja, punya goals, mewujudkan mimpi-mimpi kita sebagai individu, tetapi kita punya role baru, kita punya peran baru yang bisa kita sukseskan detik ini, yaitu bagaimana menjadi seorang istri atau suami gitu ya, partner yang baik untuk bertumbuh, dan juga memberikan hak yang sewajarnya diberikan kepada anak gitu ya, dan memberikan yang terbaik untuk masa depan generasi berikutnya, buah hati kita, which is darah daging kita. Dan mungkin ini adalah catatan yang menurut saya baik juga gitu ya, bahwa mungkin dari aspek keluarga dan teman-teman gitu, dari teman-teman remaja kita yang akhirnya melakukan pernikahan, itu juga ada support secara mental, karena itu sudah dilakoni gitu ya, sudah terjadi. Mungkin yang harus kita lakukan adalah care gitu, edukasi seperti ini kalau nggak buat kita, berarti buat sahabat kita nih gitu. Anaknya udah dibawa pas lagi hamil gitu ya, udah dicek belum ke dokter kandungan secara berkala, wajib loh, siapa tahu biar anak kamu tumbuhnya baik. Jadi kita tetap ada support gitu ya. Terus mungkin dari keluarga juga mungkin ada rasa malu, tapi kita singkirkan lah, karena emosi itu nggak akan ngebawa kita kemana-mana, tetapi ini akan selamanya jadi anak cucu kita. Dan pasti kita mau anak cucu kita juga akan berprestasi, tetap bisa jadi calon presiden, bisa jadi orang sukses, orang hebat, dan itu kita yang melahirkan, dan itu adalah buah kerja keras kita mendidik, walaupun harus dengan kepleset, ketidaksengajaan, kecelakaan gitu ya. Dan menurut aku kalau dari sisi agama sendiri juga, pernikahan ini kan butuh kesiapan mental dan fisik ya. Dan mungkin yang perlu secara mentally ditata adalah bahwa masa lalu itu urusan kita sama Tuhan. Jadi Tuhan yang akan memaafkan, Tuhan yang akan menggantikan dengan keberkahan dan kebaikan, asal kita memang tahu bahwa jalannya kemarin salah. Ibarat GPS, kita putar balik, kita rerouting ulang, kita bikin rute baru, kita kalkulasi baru. Apa yang harus kita lakukan ketimbang merasa bersalah, terus merasa menyesal, dan akhirnya itu kemunduran, semakin mundur, semakin berantakan yang ada di depan. Jadi buat teman-teman remaja nih, karena usia kalian memang remaja gitu ya, pastikan kalian juga tetap jadi remaja yang cerdas gitu kali ya dok ya. Mungkin dokter mau nambahin, kira-kira persiapan pernikahan seperti apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman yang remaja, yang mungkin saat ini ada yang nonton, atau mungkin sahabatnya atau saudaranya bisa jadi insight. Oke, apa yang harus dilakukan di saat genting darurat seks bebas di Indonesia ini, dan aku harus menjadi salah satu pasangan yang menikah di usia dini. Silahkan dok. Oke. Terima kasih Kak Putri. Tadi juga aku setuju banget sama Mbak Sarah ya, yang harus digarisbawain adalah ini bukan suatu pernikahan atau kondisi yang ideal atau bahkan disarankan. Tapi memang kita nggak bisa menutup banget tadi, ada kondisi-kondisi yang kita darurat tadi ya. Entah karena misalkan nih orang tuanya ada yang mau meninggal, kadang kan gitu ya, ada yang udah harus menikah sebelum gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita ingat adalah jadikan segala sesuatu itu happy problems. Kita semua manusia nggak mungkin ada yang nggak punya masalah, kita nggak ada manusia satupun yang nggak pernah punya salah gitu ya. Tapi paling tidak kita mulai berpikir bahwa kita akan menghasilkan nih atau melahirkan anak kita yang harus kita didik jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan kita. Jadi kalau dari saya pribadi sih, kalau memang harus darurat apa tadi ya, SKS istilahnya Mbak Sarah ya, sistem kebut sehari, seminggu dan seterusnya. Satu yang pasti, pastikan
kamu, Gen Besti ya, sama pasanganmu yang akan menikah tersebut, atau memang misalkan nih sudah terlanjur ada kehamilan, segera mulai membuka pikiran ya, bahwa suatu keluarga itu dia bertumbuh bersama, dan itu semua dimulai dari orang tua gitu ya. Bahkan di agama juga kita tahu bahwa madrasah utama kan seorang ibu. Jadi jangan terpuruk dengan keadaan aku udah salah, ya udah gitu, atau malah bahkan menyalahkan anaknya ke depannya, gara-gara kamu nih masa muda aku hilang gitu, padahal kesalahan diri sendiri. Jadi satu, pastikan begitu udah terjadi ya, keduanya segera mempersiapkan mental, dikejar dengan cara belajar bareng. Untungnya sekarang sosial media segala macam tuh sangat mudah diakses untuk mempelajari hal-hal, baik itu parenting, baik itu untuk kesehatan atau nutrisi anak, itu kan banyak banget ya dari ahlinya, dari sekitar gitu, yang memang vibes-nya, isi edukasinya itu lebih positif gitu. Kemudian yang kedua juga pastikan kita punya support system yang positif gitu. Jadi kita mulai barrier sendiri nih dari teman-teman, kalau misalkan ada yang saran-sarannya kurang oke, terlalu negatif, ya kita kurangi gitu ya, kita cari mana yang positif. Toxic ya. Jangan malah bikin kita ini ya, jangan malah kita dengerin, kita saring sendiri secara pribadi biar kita juga makin stres gitu. Karena kesehatan mental itu kunci segalanya sebenarnya, dan itu penting dijaga oleh kedua pasangan gitu ya. Dan yang aku ingin ingetin lagi adalah, baik itu mau menikah darurat atau memang udah kondisi hamil di luar nikah dan harus segera menikah, maka jangan lupa juga untuk segera tes kesehatan keduanya nih gitu ya, terutama yang memang belum ada kehamilan ya, karena kita itu kadang nggak pernah tahu loh, ada sesimpel nih, ada pengalaman dari pasien, dari keluarga saya yang nggak tahu nih sebelum nikah bahwa punya resiko talasemia di tubuh salah satu pasangannya. Bayangin, kalau misalkan keduanya nggak cek genetik sesimpel itu, maka talasemia itu bahkan akan meningkatkan resiko kematian anak-anak. Jadi itu bahaya banget, dan kita tuh jarang banget cek. Yang kedua, pastikan cek untuk dari segi ada sih pasangan kita penyakit menular seksual. Kalaupun sudah terjadi, misalkan apa yang harus dilakukan, kita obatin segera gitu, sebelum akhirnya berkelanjutan. Atau misalkan kalau nggak ada ya syukur gitu kan, kita semakin tenang, kita punya pasangan yang sehat untuk kedepannya. Kita juga segera cek apakah kita punya penyakit infeksi yang akan pastinya berhubungan sekali dengan proses kehamilan yang sedang terjadi gitu. Jangan sampai nutrisi kita udah bagus nih, pasangan udah oke supportnya, tapi infeksi dalam tubuh yang malah menghambat semuanya. Jadi sangat kompleks gitu. Dan sebenarnya sih aku berharapnya ya, baik dari lingkungan atau dari misalkan dari KUA dan lain-lain, bisa membantu baik dari segi agama segala macam. Salah satunya di edukasi itu sebetulnya nggak cuma pasangan aja, tapi juga termasuk kedua orang tuanya. Karena kadang itu yang bikin polemik di keluarga itu kan sebenarnya dari keluarga juga gitu ya, dalam artian bukan berarti mereka niatnya jahat sih, enggak gitu, cuman kadang kitanya yang lagi belum siap dengan kondisi yang serba baru gitu, tiba-tiba banyak komentar yang kita kaget gitu. Harapannya sih gitu ya, jadi support sistemnya makin luas sehingga dalam pernikahan, dalam berkeluarga itu mereka makin matang. Yang kita harus ingat adalah orang tua yang bahagia itu akan menularkan kebahagiaan juga ke anak-anak. Jadi pastinya kalau anak-anak kita bahagia, mereka pertumbuh kembangnya juga lebih oke gitu. Karena seorang ibu kalau dia stres aja, itu kan kalau orang bilang pasti nular ke anaknya ya, secara psikologis. Dan itu sebenarnya secara medis juga ada nih gitu. Ketika seorang ibu itu stres gitu ya, baik saat hamil, nyusuin, hormon stres namanya kortisol itu akan nyalur nih ke bayinya. Sehingga bayinya akan mudah stres. Dan secara penelitian, kalau kita mengandung dalam kondisi stres, apa yang terjadi? IQ atau kecerdasan anak-anak kita itu akan sedikit lebih rendah nih dibanding anak-anak yang dari dalam kandungan itu ibunya dibikin happy. Makanya Gen Besti nih, saya senang banget yang join malam ini, dan harapannya bisa di-share nih ke teman-teman yang lain gitu ya, bahwa persiapan yang lebih matang itu akan tidak hanya baik untuk kesehatan mental orang tuanya nih, tapi juga untuk kedepannya. Dan kita harus ingat bahwa selama Tuhan atau selama Allah belum ngasih kita titik, kita masih bisa ngelanjutin. Mau kita punya kesalahan kayak apa, kita perbaiki bareng. Yang penting kita nggak nyerah duluan, dan kita segera cari support system yang bisa ngasih kita itu edukasi yang lebih tepat dari ahli atau dari keluarga yang memang dia positif gitu ya, baik saran atau masukannya gitu. Oke, ini kayaknya udah lengkap, saling melengkapi banget semuanya. Nah, aku tadi kan kita ngomongin tentang persiapan pernikahan ya. Nah, ini kita next. Kita tadi juga banyak banget udah singgung tentang anak, tentang kesehatan. Ada satu artikel lagi yang pengen aku florin sama dokter, sama Mbak Sarah, komunitas, dan juga teman-teman Gen Besties yang udah hadir. Kalau ternyata faktanya angka stunting di Indonesia tuh masih sangat tinggi. Jadi, daruratnya tuh bukan hanya seks bebas, tapi darurat stunting juga sebenarnya. Karena dari 34 provinsi di Indonesia, semuanya, nggak ada yang zero stunting. Ada
NTT itu paling besar 35,3%, disusul Sulawesi Barat masih di angka 35 juga, mepet-mepet dikit Papua 34,6, NTB 32,7 gitu ya. Bahkan Aceh yang kayaknya udah serambi Mekah, agamanya bagus, masih angka stuntingnya juga rendah, masih tinggi sekali gitu ya. 31%, PR-nya masih banyak, Papua Barat 30, sampai Jakarta pun masih 14,8, ini kedua terendah, dan yang paling udah bisa memberantas stunting itu Bali, tapi itu pun masih punya PR, 8% anaknya yang stunting. Nah ini kan kalau di jumlah banyak banget Dok gitu ya, dan Mbak Sarah, ini kepedulian kita, kalau kita bilangnya itu madrasah ibu tuh nggak hanya untuk anak kita sendiri, tapi semua anak-anak gitu ya, satu generasi tuh kita ngerasanya tuh peduli, care gitu. Jadi kayak ngeliat angka semiris ini gitu, ternyata banyak yang disumbangsihkan karena pernikahan dini tadi, minim edukasi, dan karena minim edukasinya karena kecelakaan, karena mereka mengawali seks bebas gitu loh. Jadi ternyata dampaknya itu segitunya loh untuk generasi ke depan, untuk kemaslahatan umat, untuk kayak generasi kita gitu ya, mau dibawa kemana. Nah bahkan Indonesia sendiri sebagai negara di antara negara-negara lain punya PR yang cukup besar, karena masih di angka 21,6% angka stunting yang mesti kita tekan terus. Berarti banyak yang masih belum melek dengan kampanye hashtagnya GenBest ID, yaitu cegah stunting gitu loh. Karena ternyata kita mikir ini kelamin gue, ini hidup gue, ini lifestyle gue, ini yang gue suka gue gitu loh. Padahal ternyata dampak dari keputusan mereka yang terkecil sekalipun, dengan siapa mereka bergaul, tonton apa yang mereka pilih, itu bisa mempengaruhi sampai semasif ini gitu loh. Nah jadi pertanyaan aku yang berikutnya, kira-kira sambil kita baca-baca gitu ya, ini ada banyak pertanyaan terkait dengan stunting. Mungkin ada sedikit nggak hal yang pengen disinggung sebelum aku mau bacain kolom komentar di harusnya di 15 menit terakhir ini sih gitu. Jadi dengan angka artikel stunting seperti tadi tinggi, sedikit dong sebelum kita masuk ke tanya jawab, pendapat dari dokter dan juga Mbak Sarah. Oke, boleh saya dulu ya Bu Dok? Boleh Mbak Sarah. Tadi saya salvok sama angka di DKI Jakarta, wow, masih 14% ya, walaupun katanya terendah kedua, tapi kalau dijumlahin angka itu sangat berharga, satu nyawa anak itu sangat berharga sekali gitu ya. Satu anak itu adalah satu generasi penerus kita gitu. Kalau sampai 14%, wow, itu jumlahnya itu nggak sedikit loh teman-teman. Jadi sedikit sharing aja ya Bu Dokter ya. Jadi saya kemarin ke ahli gizi itu di salah satu puskesmas DKI Jakarta gitu ya. Alhamdulillah di DKI Jakarta itu sudah sangat cukup memadai buat saya untuk kita konsultasi. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya sekarang tuh banyak banget pilihannya teman-teman. Teman-teman mau ke rumah sakit swasta, mau rumah sakit yang mahal, mau ke dokter ini, mau ke dokter itu, mau ke ahli gizi, klinik ahli gizi tertentu, masih gratis juga, semuanya fasilitasnya udah bagus ya. Bener. Untuk menunjang anak kita tuh bisa terukur gitu ya. Jadi menurut saya udah nggak ada alasan sih gitu ya. Ayo berangkat ke ahli gizi besok ya teman-teman, apalagi ibu-ibu yang udah punya anak gitu ya. Kemarin saya ke ahli gizi gitu ya dokter. Mungkin karena nggak familiar ibu bawa anak ke ahli gizi dengan kondisi anak yang baik-baik saja gitu ya. Saya sampai ditanya gitu ya, ke ahli gizi Bu gitu, emangnya anaknya kenapa Bu? Ya nggak apa-apa sih, saya cuma bawa anak konsultasi aja. Oh gitu, oke. Itu di puskesmas aja sampai beberapa kali ditanyain kayak gitu, karena nggak familiar gitu ya untuk kita konsultasi. Jadi menurut saya ayo gitu ya, kita galakan bahwa konsultasi, kita bertanya kepada ahlinya, kita tuh nggak ada alasan lagi untuk kita nggak belajar gitu teman-teman. Dan alhamdulillah itu sangat bagus banget lah pelayanannya, dan tercerahkan banget gitu tentang tumbuh kembang anak gitu. Jadi sebenarnya pertolongan apa yang dibutuhkan anak secara fasilitas kesehatan, baik support dari pemerintah juga, itu udah disediakan, udah ada, dan udah sangat layak ya. Jadi sebenarnya hanya minim edukasi dan gimana PR kita bersama untuk yuk kita care yuk sama
teman-teman kita yang lagi hamil, karena itu ada 1000 hari kehidupan yang mereka harus bertanggung jawab, harus concern dan lain-lain. Dan mungkin kalau dari dokter nih, singkat sebelum kita masuk ke Q&A, tanggapannya tentang stunting gimana nih dok? Nah, ini buat teman-teman Gen Besti yang mungkin masih belum familiar dengan stunting ya. Stunting itu perawakan pendek ya yang disebabkan karena kekurangan nutrisi. Makanya penting banget tadi yang disampaikan oleh Mbak Sarah ya, berkaitan banget dengan nutrisi anak-anak. Nah, tadi juga sempat dimention juga sama Kak Putri tentang 1000 hari pertama kehidupan. Itu artinya apa sih sebetulnya? Artinya nutrisi nih yang bisa kita berikan dari hari pertama kita mengandung Gen Besti ya. Jadi bukan dari kita melahirkan. Jadi begitu kita memberikan nutrisi yang tepat, yang seimbang sesuai kebutuhannya, maka kita akan bisa mencegah stunting. Apa sih dok kelemahannya pendek? Toh biarin aja, yang penting orang pendek juga bisa jadi bekerja apapun gitu ya. Nah ini yang perlu kita ingat, bahwa pada kondisi stunting, stunting ini biasanya terjadi di usia 2 tahun ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan udah terlambat, maka kita nggak bisa perbaiki. Apa sih yang jadi concern? Sebetulnya di usia 2 tahun pertama setelah dilahirkan, anak-anak kita ini perkembangan otaknya ini mencapai 80%. Jadi sisanya 20% itu baru bisa kita kejar setelah usia 2 tahun ke atas. Bayangin. Jadi kalau misalkan kita abai dengan nutrisi anak-anak kita, karena kita kurang edukasi, karena kita kurang mau belajar, atau kita abai nih dengan nutrisi anak-anak kita, maka yang kita khawatirkan adalah kecerdasan mereka itu akan terganggu di masa depan. Begitu kecerdasan terganggu, apa yang terjadi? Maka produktivitas di masa depan sebagai calon generasi masa depan juga akan terganggu. Jadi gitu ya. Dan juga anak-anak yang udah stunting, dia akan menjadi remaja yang stunting, dia menjadi orang tua yang stunting, dan itu nanti akan jadi seperti lingkaran setan. Jadi harapannya Gen Besti, yuk bareng-bareng kita bantu program pemerintah dan juga program dunia untuk bisa segera menekan angkanya sampai kita bisa mencegah dari kondisi stunting ini gitu. Oke, kayak ini fair enough karena ini masalah humanity ya. Kita nggak pengen ada satu manusia pun yang udah dikasih sebenarnya komplit, keren banget, full fitur sama Tuhan, tapi justru kita yang lalai, kita yang tidak memberikan asupan yang dibutuhkan, kita yang tidak mengoptimalkan pertumbuhan di masa pertumbuhannya gitu ya. Oke dok, jadi ini langsung aja kita ke pertanyaan, dan intinya mungkin untuk penutup dari sesi ngobrol-ngobrol kita semua sepakat ya, Dokter Putri dan juga Mbak Sarah, juga aku dan teman-temanku pengalaman pribadi kita, bahwa menikah itu bukan cuma senang-senang ya nggak sih. Ternyata dunia pernikahan yang ditampilkan di film, di drama Korea, dikampanyekan di sosial media itu hanya sedetik atau sekilas banget dari kompleksnya rumah tangga yang harus kita jalani gitu ya. Ada komitmen, ada kerjasama, komunikasi, tanggung jawab gitu ya. Bagaimana tuh belajarnya harus melalui komunitas, dan yang tadi ya nggak boleh berhenti belajar ya, long last learning tadi ya. Oke, jadi langsung aja kita ke pertanyaan, karena aku udah ada catat ini. Ada Kak Ayu Kurnia _2201 menjadi penanya terpilih, yaitu pertanyaannya, Dok, bagaimana tips edukasi anak tentang pendidikan seksual sejak dini, terlebih orang tuanya sibuk bekerja dan waktu ketemunya terbatas? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Ini pertanyaannya bagus banget ya, karena saya juga sebagai seorang ibu yang bekerja gitu, jadi pasti ngalamin juga nih keterbatasan waktu yang ada di rumah gitu. Jadi yang pasti saya mau ingetin buat Gen Besti semuanya, terutama ibu bekerja ya, bahwa quality itu akan lebih bagus dibanding quantity. Artinya apa? Kualitas yang kita bangun akan lebih bagus dibanding cuman kuantitas atau jumlah pertemuan kita. Jadi jangan berkecil hati, itu yang paling pertama ya. Caranya adalah ketika kita lagi di rumah, baik Sabtu atau Minggu, optimalkan banget untuk kita mendekat dengan anak. Atau kalau misalkan nggak harus Sabtu Minggu deh, misalkan kita pulang kerja nih jam 7 udah di rumah, habis makan malam bareng, kita ngobrol, tadi di sekolah ngapain? Atau kalau belum bisa diajak ngobrol, misalkan belum sekolah gitu ya, tadi sibuk apa adek, belajar apa, segala macam. Sehingga ikatan antar anak dengan ibunya, dengan ayahnya itu akan sangat membantu gitu. Untuk kedepannya kita lebih mudah mengedukasi mereka, mereka punya punya kepercayaan pada orang tuanya karena bondingnya udah kebentuk. Akhirnya ketika kita pelan-pelan memasukkan edukasi seks secara dini gitu ya, mulai kita mengenalkan organ kelaminnya apa, fungsinya apa, dan seterusnya sesuai perkembangan usianya pastinya ya, maka akan lebih bisa mereka terima dengan rasa yang happy. Nah anak-anak itu kan nggak suka diguruin gitu ya, jadi caranya kita yang mendekat ke mereka dengan cara yang menyenangkan gitu, dengan sesimpel manfaat ya dok, samai dengan
keterbatasan waktu yang ada. Jadi jangan sampai Sabtu Minggu tuh malah kita sibuk dengan diri kita sendiri. Me time itu perlu, couple time itu perlu, tapi pastikan juga untuk tidak sampai kehilangan momen family time dengan anak-anak, karena itu salah satu cara untuk jalan mempermudah kita mendekat ke mereka dan mereka percaya dengan kita, jadi mereka nggak mencari kepercayaan dari luar, salah satunya misalkan pasangan yang menurut dia terbaik ternyata belum tentu yang terbaik gitu ya. Ya, jadi nggak usah insecure sama ibu yang full time rumah tangga, karena bisa jadi yang IRT full time tapi anaknya dia main handphone, sama aja tidak berkualitas. Sedangkan mungkin ibu yang bekerja pada saat bersama anak full tidak main terdistract apapun, fokus sama anak, dan itu ternyata jauh lebih baik gitu ya dok ya. Oke, langsung nih karena waktu yang sangat sempit, langsung kita next ke pertanyaan terpilih berikutnya, yaitu KAR.Nita94. Pertanyaannya juga untuk dokter. Dok, sejak usia berapa idealnya pendidikan seks diajarkan kepada anak dan step-stepnya apa aja? Oke, sebetulnya kalau dari usia yang anak-anak banget, kita sesimpel mengenalkan tadi ya, misalkan jenis kelamin. Jadi memang sekarang itu ilmu perkembangan terbaru adalah kita tidak mengenalkan, kalau zaman dulu kan kita sebutnya dedeknya atau tititnya atau apalah ya di daerah masing-masing namanya gitu. Kalau sekarang kita udah mulai mengenalkan, oh ya, yuk kita bersihkan penisnya, kita bersihkan vaginanya gitu ya. Jadi biar mereka itu sudah terbiasa mendengar istilah-istilah hal-hal simpel seperti itu. Nanti di atas usia 5 tahun, di mana mereka sudah mulai sedikit bisa berkomunikasi, kita kenalkan lebih lanjut lagi gitu, bahwa sesimpel kayak misalkan laki-laki sama perempuan nggak boleh mandi bareng ya, walaupun dia saudara kandung, walaupun dia sepupu, jarang ketemu gitu. Jadi kita mengajarkan secara bertahap sesuai usianya. Nanti kan makin besar di SD kan pasti juga udah diajarin biologi ya. Nah itu pasti juga peran dari orang tua dan dari sekolah mulai mengajarkan lebih dalam lagi nih. Oh ternyata organ reproduksi perempuan itu bisa menghasilkan anak loh. Ternyata laki-laki tuh bisa ini ya, bisa menghamili perempuan. Caranya seperti apa gitu. Walaupun mungkin kita belum menunjukkan secara eksplisit prosesnya seperti apa, tapi paling tidak itu bertahap gitu. Biasanya sih kita mengenalkan dari umur kecil ya, dari 5 tahun ke atas untuk mulai mengenalkan fungsinya secara ini sih, secara simpel atau sederhana. Dan tidak tabu ngasih tahu teritori ini dilarang untuk dilihat, dipegang oleh orang lain gitu ya, orang asing, walaupun itu sahabat kamu, teman kamu, pengen lihat, bertanya, itu tidak boleh, harus dijaga dengan baik gitu ya. Oke, next ini juga pertanyaannya bagus sekali, nanti ini namanya akan saya umumkan sebagai penanya terbaik juga. Apa sih dok faktor yang bisa dijadikan tolak ukur untuk memutuskan inilah waktunya untuk menikah? Singkat saja dok, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Tolak ukurnya pasti tadi ya, kesiapan baik dari mental itu dalam artian kita memang entah itu darurat atau enggak, tapi kita siap mental untuk oke, kita hadapi bareng gitu, kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng untuk anak-anak kita ke depannya. Yang kedua, secara finansial otomatis kita juga harus mulai aware gitu, karena kita akan membutuhkan ya persiapan finansial baik untuk diri sendiri, persiapan untuk membesarkan anak, bahkan untuk sekolahnya ke depan itu kan nggak bisa mendadak semuanya gitu ya. Kemudian juga pastikan untuk mempersiapkan secara nutrisi gitu, karena bagaimanapun juga status nutrisi baik dari ibunya bahkan ke janinnya itu akan sangat berpengaruh, sehingga akan mempengaruhi kedepannya untuk terjadinya kondisi stunting tadi gitu. Dan pastinya jangan sampai lupa untuk terus meningkatkan persiapan untuk edukasi. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar lah ya dari sesimpel yang ada di sekitar kita. Kalau zaman dulu kayak males harus baca buku, sekarang simple banget, banyak video-video edukasi yang sangat-sangat enjoy untuk dinikmati gitu ya, packagingnya gitu. Jadi mulailah untuk mulai membuka wawasan diri, sehingga persiapan kita untuk menuju pernikahan dan sebagai keluarga yang bertumbuh itu akan lebih bisa lebih kita perbaiki secara ideal gitu. Masya Allah, ini Mbak Arnita tadi pertanyaan baru dibacain, dia udah nyundul dengan pertanyaan lainnya, tapi udah ada pertanyaan lain yang mengantri dokter. Dan ini pertanyaan terakhir dari pemenang penanya terbaik pada malam hari ini. Terakhir nih dok, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, baik dari segi mental, financial, dan psikis gitu. Tadi sebenarnya udah agak nyinggung ya finansial, kalau makanannya harus kayak nutrisi, walaupun nggak harus mahal, tapi nggak boleh nggak punya uang sama sekali, karena nanti akhirnya makannya jadi tidak bernutrisi. Jadi financial penting. Terus tadi juga udah sempat disinggung tentang mental dan juga psikis juga penting. Tapi apa dok yang belum kita singgung, kira-kira dari 3 persiapan segi ini tuh apa? Ada yang mau ditambahin nggak dok?
Oke, dari segi mental sih tadi ya yang disampaikan bahwa mental orang tua yang sehat dan siap untuk bertumbuh itu akan menjadi bekal untuk anak-anak kita yang lebih bertumbuh juga gitu, baik secara tubuhnya maupun secara mental kejiwaannya. Tadi bener banget disampaikan Kak Putri ya bahwa finansial itu nggak sesimpel cuman yang penting makan saat ini gitu ya, dan nggak semua tuh nggak harus mahal, tapi kita punya planning beberapa bulan atau bahkan tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi, anak kita tiba-tiba sakit, anak kita tiba-tiba butuh nutrisi tambahan misalkan gitu ya, sehingga kita butuh pengeluaran gitu ya. Jadi jangan berkecil hati bahwa semua makanan sehat atau segala sesuatu yang baik itu pasti harus mahal, nggak juga. Itulah pinter-pinternya kita sebagai orang tua itu memfilter faktor-faktor apa aja, kira-kira apa aja yang bisa kita manfaatkan di lingkungan kita untuk bisa mengoptimalkan finansial kita juga gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi secara psikis gitu ya, dan juga pastinya secara nutrisi ini juga harus dioptimalkan dengan bagus, karena balik lagi anak-anak kita itu kalau kita bisa membangun kepercayaan diri, kita bisa membangun ikatan bonding yang baik dari rumah, maka sebetulnya secara penelitian pun menunjukkan resiko untuk dia mencari kebahagiaan dan kepercayaan di luar itu lebih minim gitu. Apalagi kalau keluarga ini sudah didasari dengan bekal agama yang tadi belum sempat ke-mention ya. Jadi bekal agama itu mau nggak mau harus kuat. Gitu. Jadi kalau banget ya, bekal utama dalam pernikahan dan juga untuk anak. Oke dok, kalau ini kayaknya pertanyaan terakhir dari aku dan juga untuk mensummarize sesi kita pada malam hari ini ada yang bertanya ke Minbas gitu dan aku mau bacain. Nah jadi dok, idealnya untuk menikah itu jarak waktunya dengan punya anak itu berapa lama, dan apa yang perlu dipersiapkan oleh calon ibunda ketika kita nanti kelak akan punya anak? Mungkin ini yang belum dikaruniai ya gitu. betul. Oke, jadi sebetulnya ini yang harus kita ingat adalah untuk Gen Besti ya, bahwa usia pernikahan itu yang paling ideal menurut BKKBN itu kan 21 tahun. Harapannya nggak cuman sehat dalam segi kandungannya udah bisa perkembangan reproduksinya udah bagus nih, tapi segala dari segi mental, segala macam itu lebih terjaga dengan baik. Pastinya yang kedua juga dari segi tadi ya, kita pertimbangan juga dari segi nutrisinya gitu, karena sebenarnya nggak ada hubungan dengan kalau udah nikah apakah harus ditunda setahun 2 tahun dulu, itu balik lagi ke pilihan pasangan masing-masing. Ada pasangan yang dia merasa bahwa misalkan ada kan yang misalkan ta'aruf nih, dia belum pacaran, jadi dia pengen menikmatin dulu nih pacaran berdua, yaitu pilihan ya, oke silahkan, yang penting nanti begitu mempersiapkan untuk program hamil dia sudah siap baik secara psikis, mental, dan finansial semuanya sudah siap gitu. Tapi yang pasti kalau dari segi nutrisi, pastikan seorang ibu terutama, karena dia sebagai sumber nutrisi utama untuk anaknya gitu ya, dia harus status nutrisinya saat mau program hamil harus sudah ideal gitu. Sesimpel kalau untuk perempuan biasanya saya akan ingetin untuk lingkar lengan atasnya, terutama lengan sebelah kiri, itu tidak boleh lebih rendah dari 23,5 cm, itu udah paling gampang. Ya, jadi kalau misalkan udah nikah terus lingkar lengannya belum sampai segitu, kalau bisa jangan dipaksain dulu, walaupun nggak ingin menunda sebetulnya ya, persiapin dulu gitu, daripada kita istilahnya kayak udah diberi janin tapi nggak optimal nih perkembangannya, kan sayang. Kita inginnya adalah begitu kita diberi kepercayaan sama Allah, kita juga bisa memberikan semaksimal mungkin yang bisa kita berikan. Salah satunya adalah pemberian nutrisi yang tepat di 1000 hari pertama kehidupannya, sehingga stunting itu bisa kita bantu cegah juga. Mantap. Oke, jadi mungkin itu teman-teman Gen Besti yang bisa kita bertiga bagikan pada malam hari ini ya, dengan isu darurat seks remaja memangnya siap nikah bersama Gen Bestagram Live yang super daging malam hari ini. Jadi untuk mempersingkat, jadi gini ya teman-teman, ada namanya aplikasi LC Meal. Jadi ini bisa di-download, bisa didapatkan untuk teman-teman yang mau menikah, dan idealnya tuh 3 bulan sebelumnya. Dan ini nanti bisa keluar nilainya A sampai F. A yang udah approve baik secara kesehatan bisa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu bereproduksi, memiliki anak dan keturunan. Atau yang F nilainya itu fail atau gagal, masih harus diterapi obat dan lain-lain. Itu bisa untuk pria dan juga wanita. Jadi untuk pasangan suami istri yang belum nikah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek www.genbest.id. Jadi banyak baca, jangan males baca. Kalau udah siap mau nikah harus
harus menjadi long time learner gitu ya, harus menjadi apa namanya orang tua yang cerdas, yang pintar, yang keep update terus. Dan terima kasih banyak insight-nya Dokter Putri dan juga Mbak Sarah. Untuk para pemenang tadi sudah sempat saya sebut mention namanya. Kalau misalnya ada yang terlewat, tenang aja, jangan ketinggalan. Besok cek IG story dari Genbest ID untuk tahu 4 nama pemenangnya, atau minimal cek DM kamu. Jangan sampai tenggelam karena akan di-mention 4 nama orang yang beruntung yang bisa membawa dana elektronik setotal Rp600.000. Mbak Sarah, Dokter Putri, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita sama-sama berdoa mengencangkan bergandengan tangan ya, supaya angka stunting di Indonesia bisa turun terus, semakin mendekati angka sempurna, yaitu 0. Nggak ada anak-anak yang stunting, tidak ada remaja yang stunted, dan juga menjadi orang tua yang rabani, yang gemilang untuk Indonesia merdeka ini. Terima kasih banyak atas waktunya Genbesti semuanya. Kalau misalnya ada kesalahan, aku mohon maaf. Yang pastinya jangan lupa bahwa Instagram Live bersama Genbest ID akan selalu hadir di bulan-bulan berikutnya. Jadi jangan sampai kita tidak follow ya, harus follow karena nanti takutnya jadi kudet ya, nanti kehilangan update informasi terkini dan topik-topik menarik lainnya. Kalau gitu mungkin Dokter Putri aku wakili, Mbak Sarah juga dari Pre-Marriage Talk aku wakili. Kita mungkin harus pamit undur diri. Aku Minbes pada malam hari ini, Aditya Putri juga mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan kerennya. Mohon maaf kalau ada komen-komen yang nggak sempat kita bacain, tapi jujur Li, supportnya nyampe banget, concernnya. Rasanya kita jadi nggak lelah untuk sama-sama cegah stunting dan pastikan edukasi ini nyampe ke orang-orang tersayang kamu. Wabil taufik wal hidayah. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Gen, Kak Putri, Mbak Sarah.